Selamat pagi Bu Erna dan kawan-kawan. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya, Imelda dengan NRP 111227. Saya Sofia Seimanwati Kiawa dengan NRP 111200039. Perkenalkan, nama saya Rona Romo Kondalura, NRP 11120038. Saya Rahma Maulida, NRP 11120037. Kelompok kami ini akan membahas 3 generasi, yaitu generasi milenial, alpha, dan generasi Z. Saya akan menjelaskan generasi milenial lebih dulu. Generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Dan generasi Z lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2010. Pada generasi yang ketiga yaitu adalah generasi alpha, di mana generasi ini lahir pada tahun 2011 hingga saat ini. Generasi milenial atau generasi milenium atau biasa disebut sebagai generasi Y, ini adalah generasi yang ungkapannya terbit atau mulai dikenal pada waktu ada di editorial koran pada tahun 1993. Generasi Y ini sering menggunakan instant messaging, SMS, dan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Z adalah generasi yang merupakan angkatan kerja baru, dan generasi Z ini juga sering disebut in generation. Nah, di sini generasi Z ini adalah yang berhubungan dengan sosial media. Generasi Z ini merupakan generasi yang paling muda yang baru memasuki angkatan kerja. Generasi Z ini dikenal dengan generasi internet atau generasi e-generation. Di sini generasi Z ini sudah mengenal internet sejak kecil. Maka generasi Z ini disebut dengan generasi kreatif. Yang ketiga ada generasi alpha, di mana generasi alpha ini adalah anak dari generasi milenial dan adik dari generasi Z. Generasi ini lahir di era teknologi yang telah berkembang sangat pesat. Namun tidak seperti dua generasi sebelumnya, generasi ini cenderung tidak terlalu candu terhadap gadget. Mereka yang lahir pada generasi ini telah menerima teknologi sejak usia belia. Maka tidak dipungkiri lagi, generasi ini diyakini sebagai generasi yang hebat pada masa yang mendatang. Karakteristik yang dimiliki oleh generasi milenial atau generasi Y ini adalah inovasi, permisif, dan multitasking. Inovasi di sini dimaksud sebagai mereka generasi milenial hidup atau tumbuh berkembang saat teknologi sedang naik daun. Mereka hidup saat teknologi sedang berkembangnya. Jadi mereka lebih dibandingkan dengan generasi sebelumnya, mereka ini lebih mumpuni, lebih pandai dalam mengoperasikan teknologi, termasuk komputer ataupun laptop. Kemudian permisif, generasi milenial dibandingkan dengan generasi sebelumnya, mereka lebih toleran dan open minded. Sehingga ketika mereka mendapatkan saran atau mendapat teguran, mereka akan menggunakan teguran atau saran itu sebagai riset dan juga sebagai hal untuk memperkembangkan diri. Kemudian multitasking. Generasi milenial tumbuh saat dunia sedang tidak baik-baik saja, atau mereka dipaksa untuk memiliki beberapa kemampuan atau berbagai kemampuan agar mereka bisa bersaing dengan generasi-generasi yang lain. Kemudian kelemahan, generasi milenial juga memiliki kelemahan, yaitu sifat labil. Sifat labil ini suatu sifat yang paling condong atau paling dominan yang dimiliki oleh milenial. Kemudian sifat kecanduan akan internet. Mereka milenial memang tumbuh atau berkembang saat internet juga sedang berkembangnya. Jadi mereka seperti memiliki kehausan atau sifat tidak puas dengan akan internet, sehingga mereka sering banget menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian kelemahan berikutnya adalah ingin serba cepat termasuk dengan kesuksesan. Karena mereka juga tumbuh saat teknologi sedang berkembang, mereka mau semua serba cepat atau serba bisa. Kelemahan ketiga yang dimiliki oleh generasi milenial adalah keinginan untuk serba cepat termasuk kesuksesan. Generasi milenial ini dimanjakan dengan perkembangan teknologi di zaman mereka, sehingga membuat mereka ingin segala hal dapat diselesaikan dengan cepat, termasuk dalam mencapai kesuksesan. Mereka juga ingin mencapai kesuksesan dengan cepat, walaupun kesuksesan dicapai dengan harus memiliki proses dalam mencapai kesuksesan itu.
Dari generasi Z, yang pertama melek teknologi. Melek teknologi itu yaitu bagaimana kita melihat ya, pada generasi Z ini teknologi itu sangatlah berkembang pesat. Itu ada internet, media sosial, aplikasi pesan makan, aplikasi transportasi, aplikasi kencan online, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua itu kreatif. Kreatif itu yang dimaksud adalah kita bisa membedakan ya, bagaimana dulu ya ketika kita bertanya gitu kan sama kakek nenek kita, cita-citamu apa, pasti mereka akan jawab guru, pilot. Tetapi zaman sekarang adalah generasi Z itu bagaimana mereka itu lebih kreatif gitu kan, mereka menggunakan menggunakan atau menghasilkan uang dari internet. Itu mereka akan membuat konten kreator atau mencari hal-hal yang atau vlogger, bisa itu melalui dari internet. Lalu ada menerima perbedaan. Menerima perbedaan ini adalah baik melalui ras, suku, mereka bisa menerima gitu kan dalam generasi Z ini. Yaitu generasi Z ini adalah mereka itu lebih bergaul gitu kan satu dengan yang lain, menghargai perbedaan. Lalu ada juga dengan peduli terhadap sesama. Mungkin kita melihat sekarang ya, generasi Z ini kayak nggak peduli gitu kan. Malah orang-orang bilang generasi Z ini adalah generasi kaum rebahan gitu kan. Karena apa? Karena mereka lebih memilih untuk scroll TikTok, scroll Instagram. Tapi dengan itu mereka itu lebih cepat tanggap gitu kan, ketika mereka memberikan sesuatu atau memberitahu sesuatu melalui media sosial. Contoh misalnya ada melihat orang gitu kan, ada membutuhkan sesuatu atau jualannya kalau pasti mereka akan memfoto gitu kan, dan mereka pasti masukkan internet meminta donasi gitu kan kepada orang-orang yang ada yang memakai media sosial. Lalu ada juga yaitu senang berekspresi. Senang berekspresi itu adalah menemukan jati diri. Yaitu mereka ini bagaimana tuh, contohnya adalah self branding gitu kan. Mereka akan membuat diri mereka itu melalui untuk bertambah menambah wawasan mereka gitu kan, melalui membuat konten dan lain-lain sebagainya. Nah, di samping itu juga ada kelemahan dari generasi Z ini. Yaitu kelemahan dari generasi Z yang pertama adalah fear of missing out. Artinya itu mereka ini nggak mau ketinggalan gitu kan. Mereka itu harus, misalnya ya, kita aja sekarang ya generasi Z, kita melihat ketika bangun tidur pasti melihat apa? HP kan. Nah, mereka itu nggak mau ketinggalan, terus aku harus seperti ini. Lalu yang kedua, mudah cemas dan stres. Mudah cemas dan stres ini di mana orang-orang sekarang ini ya, pasti ketika melihat sesuatu atau apa, pasti mereka itu nggak akan nggak mau ketinggalan. Mereka pasti aku harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau nggak bisa mereka mencapai itu, mereka pasti akan stres. Lalu yang ketiga itu mudah mengeluh dan self proclaim. Maksudnya itu mereka itu mudah mengeluh itu mereka melihat satu orang ini kok dia bisa gitu kan. Ketika dia bisa melakukan itu, maka mereka akan memamerkan diri gitu kan. Oh, aku nggak bisa, aku pasti bisa gitu kan. Adapun karakteristik dari generasi Alpha, yang pertama akrab dengan teknologi seperti penggunaan tablet, handphone, komputer, dan lain-lain. Dan juga sering menggunakan aplikasi-aplikasi sebagai penunjang belajar. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, generasi Alpha ini cenderung lebih personal dan bosan dengan rutinitas. Adapun kelemahan dari generasi Alpha, yang pertama tidak bisa lepas dari internet. Karena dalam kegiatan sehari-hari, generasi Alpha sering menggunakan teknologi berupa internet untuk mempermudah kegiatannya. Yang kedua, lebih menyukai sesuatu yang instan karena mereka terbiasa melakukan sesuatu dengan mudah, dan membuat generasi Alpha ini cenderung merasa malas. Dan yang terakhir yaitu kelemahan dari generasi Alpha tidak memiliki loyalitas. Dari apa yang sudah dibahas di atas adalah hasil observasi juga menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan dari ketiga generasi tersebut. Yang pertama adalah generasi milenial. Generasi milenial ini yang pertama lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan keberagaman. Kemudian yang kedua adalah lebih memilih pekerjaan yang memiliki arti yang mendalam daripada memberikan kepuasan pribadi. Kemudian yang ketiga, mengandalkan teknologi dan media sosial dalam keseharian mereka. Nah, kemudian mereka juga cenderung tidak setia pada suatu pekerjaan atau di suatu perusahaan. Mereka lebih cenderung berganti-ganti pekerjaan. Dan yang terakhir adalah lebih memilih pengalaman daripada kepemilikan barang. Kemudian selanjutnya adalah generasi Z.
generasi Z ini yang pertama dia lebih pragmatis ya, dan lebih mengutamakan yang namanya kesuksesan dalam karir. Kemudian sangat terbiasa dan tergantung pada teknologi dan media sosial. Mereka juga lebih terbuka terhadap keragaman dan perbedaan, juga lebih aktif dalam hal-hal politik dan gerakan sosial lainnya. Generasi Z juga ini lebih sering menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat dan juga bersosialisasi. Nah, generasi Z juga cenderung lebih skeptis terhadap informasi yang diterima dan dari media, dan lebih memeriksa kebenaran informasi yang diterima itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah generasi alpha. Dari hasil observasi kami menunjukkan bahwa generasi alpha ini sangat terbiasa dan benar-benar tergantung pada teknologi digital dan media sosial yang semakin hari semakin berkembang ini. Kemudian mereka juga tumbuh pada masa di mana keragaman ini lebih diterima dan dihargai. Nah, juga lebih mandiri dan independen dalam mengakses informasi dan belajar. Terutama sekarang ini mereka lebih belajar secara daring dan lebih senang belajar online. Nah, kemudian mereka juga cenderung lebih aktif ya dalam kegiatan fisik maupun olahraga. Nah, di dalam generasi alpha ini sampai saat ini masih dalam tahap perkembangan dan karakteristik mereka itu masih terus berkembang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara ketiga generasi ini adalah teknologi yang mereka tempuh atau pengaruh peristiwa sejarah yang mereka alami. Generasi milenial tumbuh dengan teknologi dan ponsel seluler, sementara generasi Z tumbuh dengan media sosial dan perangkat seluler yang lebih canggih lagi. Nah, sedangkan generasi alpha ini tumbuh dengan teknologi yang semakin canggih dan selain itu peristiwa sejarah yang mereka alami juga mempengaruhi pandangan dan sikap dari setiap generasi. Terus apa lagi? Kemudian kita juga dapat menarik kesimpulan lain bahwa generasi milenial ini merupakan generasi yang mengalami perubahan teknologi yang sangat signifikan seperti internet dan media sosial. Sedangkan generasi Z sebaliknya lahir di era teknologi yang sudah mapan dan lebih terbiasa dengan teknologi seperti smartphone dan aplikasi lainnya. Nah, kemudian generasi alpha yang lahir setelah generasi Z ini akan menjadi generasi yang sangat terbiasa dengan teknologi seperti kecerdasan terhadap mengoperasikan teknologi yang ada saat ini. Bahkan mereka mulai dari usia dini mereka sudah belajar atau sudah mengoperasikan ponsel dan lain sebagainya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat disimpulkan dari ketiga generasi tersebut. Terima kasih.